Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semua, berjumpa lagi kita dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang fabel, ciri-ciri dan jenis teks fabel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur teks fabel dan aspek kebahasaan dalam teks fabel. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang struktur teks fabel. Struktur teks fabel yang pertama yaitu orientasi. Orientasi merupakan bagian yang ada pada awal cerita yang diuraikan mengenai para tokoh-tokoh yang ada, suasana, lokasi, waktu, dan pengenalan kepada pembaca maupun pendengar. Yang kedua adalah komplikasi, yaitu bagian munculnya permasalahan di mana tokoh utama bertentangan dengan konflik. Ketiga, resolusi. Resolusi adalah bagian yang mengandung pemecahan masalah yang sudah dialami atau dirasakan tokoh dalam cerita. Yang ketiga, koda. Koda merupakan bagian akhir yang biasanya sering diselipkan nilai-nilai moral maupun amanat yang diambil dari cerita itu sendiri. Berikut adalah contoh struktur teks fabel Kupu-kupu Berhati Mulia. Coba kamu perhatian mana yang masuk orientasi, mana yang masuk komplikasi, mana yang masuk resolusi, dan mana yang koda. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan aspek kebahasaan teks fabel. Yang pertama adalah menggunakan kata kerja. Kata kerja terbagi menjadi dua, yaitu kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif intransitif. Kata kerja aktif transitif yaitu kata kerja aktif yang memerlukan objek. Contohnya memegang. Memegang harus menggunakan objek, karena kalau tidak ada objeknya, orang akan bertanya memegang apa, mengangkat apa. Jadi dia harus misalnya memegang pena. Berarti pena adalah objek. Yang kedua, kata kerja aktif intransitif, yaitu kata kerja aktif yang tidak memerlukan objek. Contohnya diam. Orang tidak akan bertanya lagi diam apa. Jadi kalau udah diam, orang sudah paham. Selanjutnya kata sandang si dan sang. Kata sandang si merupakan kata sandang yang disandangkan di depan nama julukan, nama orang, hewan, ataupun tumbuhan. Contohnya, sang kura-kura mengitari taman sambil menegur teman-temannya. Boni, si kucing kampung, tengah berjalan di atas genting rumah warga. Yang ketiga adalah kata keterangan tempat dan waktu. Dalam cerita fabel juga mengandung kata keterangan tempat dan juga waktu. Contoh, pada suatu hari gajah sedang berjalan di tengah hutan. Pada suatu hari merupakan keterangan waktu, tengah hutan merupakan keterangan tempat. Aspek kebahasaan teks fabel yang terakhir adalah penggunaan kata hubung kemudian, lalu, dan akhirnya. Contohnya, akhirnya Kancil meminta maaf dan dirinya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Biasanya ini terdapat dalam struktur koda. Terima kasih anak-anak ibu semua. Ibu berharap semoga kamu paham dengan apa yang sudah ibu jelaskan tadi. Sehat selalu dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.